Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Pada kali ini akan saya membahas terkait dengan topik kepemimpinan. Jadi banyak hal yang terkait dengan kata kepemimpinan, dimulai dari kepemimpinan atau leadership, pemimpin atau leader, pimpinan atau authority. Ya. Nah, kenapa kepemimpinan itu sangat penting untuk dibahas? Karena beberapa alasan. Yang pertama adalah kepemimpinan itu merupakan suatu lokomotif ya, lokomotif dalam suatu organisasi gitu ya. Nah, daya tarik ini didasarkan pada latar belakang atau historis ya, menunjukkan arti penting daripada keberadaan seorang pimpinan ya. Terus lebih dari itu, kepemimpinan dan peran pemimpin itu menentukan kelahiran, pertumbuhan, bahkan kedewasaan serta kematian suatu organisasi. Jadi, kepemimpinan yang efektif menjadi faktor kritis yang sangat menentukan dalam keberhasilan organisasi. Ya. Ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama adalah kepemimpinan mempengaruhi orang-orang. Kepemimpinan adalah merupakan suatu aktivitas di mana mempengaruhi orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Jadi kepemimpinan itu merupakan suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompoknya. Ya. Selain itu, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Pemimpin merupakan seseorang atau individu yang mampu mengarahkan perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Jadi, seorang pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai seorang pemimpin. Ya. Ada beberapa tipologi gaya kepemimpinan menurut Siagian tahun 2002. Yang pertama adalah autokrasi. Autokrasi itu seperti apa? Yaitu bersifat otoriter ya. Jadi cenderung sesuatu hal itu menganggap suatu bawahan itu sebagai alat. Bawahan sehingga akan terabaikan. Ya. Keputusan yang diambil itu bersifat mutlak, nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun ya. Tipologi yang kedua adalah gaya kepemimpinan militeristik ya. Itu adalah sistem perintah ya, sistem perintah langsung. Ini penggunaan pangkat dan jabatan itu lebih kuat ya, tapi kepemimpinan militeristik itu menghasilkan disiplin yang sangat tinggi ya. Yang selanjutnya adalah paternalistik, itu adalah merupakan kepemimpinan yang bersifat tradisional ya. Nah, ini pemimpin adalah orang yang biasanya dituakan pada organisasi tersebut. Terus gaya kepemimpinan yang terbaru ini adalah gaya kepemimpinan yang bersifat karismatik, itu penuh dengan daya tarik yang memikat sehingga banyak pengikutnya. Daya tarik ini bisa dari pengetahuannya, keterampilannya, atau pendidikannya gitu, sehingga banyak pengikutnya. Nah, gaya kepemimpinan selanjutnya adalah gaya demokratis, ini gaya yang biasa seperti teman-teman yang ketahui ya. Ini dimana gaya demokratis ini adalah mengutamakan koordinasi dan integrasi. Terus lebih banyak pembagian peran ya, tujuannya fokus dan dianggap lebih manusiawi gaya kepemimpinan seperti ini. Nah, ada beberapa ciri kepemimpinan, itu mempunyai persepsi sosial, mampu atau berpikir abstrak ya, mempunyai kemampuan berpikir abstrak serta memiliki keseimbangan emosional. Ini perbedaan antara bos dan leader teman-teman sekalian. Jadi kalau bos itu memerintah, kalau leader itu meminta tolong ya. Kalau bos itu mencari keuntungan, nah, tapi kalau leader itu adalah memberi keuntungan ya. Bos biasanya berkata saya, tapi kalau leader itu berkata kami ya. Kalau bos itu mengarahkan tanpa memberi kebebasan, tapi kalau leader itu melatih perkembangan. Dan satu lagi bahwa kalau bos itu adalah menanamkan rasa takut, biar takut bawahannya, biar nurut ya. Tapi kalau leader memberi tantangan agar bawahannya itu bersikap antusias gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang membedakan antara manajer dan pimpinan ya. Jadi kalau manajer itu mengelola, pemimpin itu berinovasi. Tapi manajer itu dapat dicetak, pemimpin itu tidak dapat cetak ya. Kalau manajer itu memelihara sifatnya, kalau pemimpin itu mengembangkan. Nah, kalau manajer itu berorientasi pada hasil, tapi kalau pemimpin itu berorientasi pada peluang di masa yang akan datang. Itu ya. Itu perbedaan antara manajer dan
pemimpin. Nah, bagaimana penerapan kepemimpinan dalam keperawatan? Itu penerapan kepemimpinan itu bisa bisa dimulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Terus penerapan kepemimpinan dalam keperawatan juga itu dalam membuat penugasan dan memberi pengarahan pada saat pemberian bimbingan, mendorong kerjasama dan partisipatif, bahkan dalam hal ini adalah evaluasi hasil kerja atau adalah menilai kinerja bawahannya, terutama dalam hal ini adalah perawat. Ada beberapa level kepemimpinan secara umum, itu mulai dari top manager, middle manager, dan lower manager ya gitu. Jadi kita lihat lower manager itu seperti apa. Jadi ini pemimpinan yang langsung ya berhubungan dengan para pekerja yang menjalankan atau memberikan pelayanan langsung kepada konsumen. Dalam hal ini kalau perawat itu pasien ya. Jadi pimpinan ini diutamakan memiliki proporsi ya, peranan technical skill yang besar dan conceptual skill yang kecil. Jadi balik, keterampilan yang besar tapi konsepnya itu yang kecil. Nah, kalau middle manager itu adalah satu tingkat di atas low manager. Jadi ini pemimpinan ya middle ini menjadi saluran informasi atau komunikasi yang timbal balik antara lower manager dan top manager. Dalam hal ini kalau middle manager biasanya kalau top manajernya adalah manajer keperawatan, middle manajernya adalah teman-teman sekalian, kepala ruangan atau kepala koordinator ya. Nah, ini diutamakan memiliki kemampuan mengadakan hubungan antar keduanya ya. Memiliki conceptual skill adalah keterampilan yang dalam penyusunan konsep-konsep, identifikasi dan penggambaran hal-hal yang bersifat abstrak. Memiliki keterampilan dalam melakukan pekerjaan secara teknik ya. Nah, hubungan antar manusia merupakan keterampilan dalam melakukan komunikasi dengan sesama manusia yang lain. Bagaimana dengan pemimpinan tingkat puncak atau top manager, yaitu manajer yang menduduki kewenangan organisasi yang tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan administratif ya. Jadi pimpinan ini memiliki proporsi peranan konseptual skill yang besar tapi technical skill yang kecil. Ini berbanding terbalik dengan lower manager ya. Kalau lower manager tadi adalah konseptualnya, kemampuan konsepnya kecil tapi kemampuan tekniknya yang besar ya. Nah, ini beberapa tugas pemimpin atau beberapa tugas pimpinan, itu sebagai pengambil keputusan, itu sebagai pemikul tanggung jawab atau yang bertanggung jawab ya, mengerahkan sumber daya, bekerja dengan atau melalui orang lain, sebagai mediator, politikus, bahkan kita seorang pemimpin itu harus mampu bertugas sebagai diplomat. Ada beberapa isu ya terkait dengan kepemimpinan, ada 5 dimensi kunci bagaimana kepercayaan seorang pemimpin. Yang pertama adalah mempunyai integritas ya. Jadi merujuk bagaimana dia bersikap jujur dan benar ya. Terus mempunyai kompetensi yang mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal, dan memiliki konsistensi ya terkait dengan kehandalan dalam menangani situasi, serta memiliki loyalitas ya, keinginan untuk melindungi orang lain ya. Nah, keterbukaan, jadi jujur terhadap orang lain. Nah, isu-isu terkait kepemimpinan yang kontemporer itu adalah, yang pertama adalah kepemimpinan karismatik ya. Jadi pengikutnya terpicu berdasarkan atau terpicu oleh kemampuan pemimpin tersebut yang luar biasa ya ketika mereka mengamati perilaku pemimpin mereka ya. Nah, kalau kepemimpinan transformasional gitu, jadi pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi mereka ya, dan mampu membawa dampak yang mendalam dan luar biasa pada para pengikutnya. Jadi ini lebih mengutamakan bawahannya. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan visioner. Jadi kemampuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi ya. Nah, itu selain itu pun isu terkait dengan kepemimpinan itu gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam organisasi seperti karismatik dan transformasional. Nah, kedua jenis ini pertama kali diterapkan oleh seorang pakar Byrne pada tahun 1978 ya. Ini dalam konteks politik gitu ya. Nah, ini kemudian dikembangkan oleh seorang ahli juga, Bars,
tahun 1985 ya, serta Berry dan Aston tahun 1993 ya, yang membawanya ke dalam konteks organisasional ya. Kepemimpinan karismatik dan transformasional ini sering disebut sebagai atau disebut secara berdampingan satu sama lain ya, gitu, karena pada dasarnya keduanya memiliki persepsi yang sama dalam hal seorang pemimpin, di mana harus memberikan sesuatu agar anggotanya bergerak maju untuk tujuan organisasi ya. Yang membedakan keduanya adalah apa sesuatu yang diberikan tersebut, itu hal yang membedakannya. Nah, dalam kepemimpinan organisasi perawatan ada istilahnya korek api. Coba kita bahas satu-satu ya. Korek api itu seperti apa? Yang pertama, korek atau kolektif atau kebersamaan ya. Dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas layanan keperawatan, perawat masa depan harus menumbuhkan rasa kebersamaan dan emotional solidarity gitu ya. Dan meyakini dan berpedoman bahwa apa yang dilakukan adalah untuk semata-mata profesi, maka harus dipupuk rasa kebersamaan antar kita sebagai perawat. Terus tanpa adanya rasa kebersamaan, maka sebuah tim akan mudah diobok-obok oleh orang lain, diadu domba, bahkan dicerai-beraikan gitu ya. Itu K, kolektif atau kebersamaan. O ya, organizing atau terorganisasi. Jadi segala aktivitas yang dilaksanakan harus terencana dengan baik ya. Hal ini sangat penting bagi kita sebagai perawat di masa depan untuk selalu bertindak ya berdasarkan pertimbangan dan perencanaan yang sangat matang gitu ya. R ya, retail atau jasa layanan ya. Indikator kualitas perawat masa depan adalah meningkatnya pengakuan masyarakat terhadap jasa layanan keperawatan. Itu indikator yang utama dalam layanan keperawatan. Nah, jasa layanan keperawatan harus dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Nah, efektif dan efisien ya. Prinsip layanan keperawatan di masa depan adalah efektif dan efisien. Artinya adalah perawat harus memberikan asuhan keperawatan yang cepat, tepat dan akurat. Sedangkan efisien dalam penggunaan sarana dan dana ya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan merupakan indikator utama bagi seorang perawat masa depan. K itu komitmen ya, maju mundurnya suatu organisasi profesi. Pendidikan keperawatan, pelayanan keperawatan itu terletak pada komitmen kita sebagai perawat. Jadi ilmu keperawatan sangat tergantung pada komitmen ya, komitmen perawat itu sendiri untuk selalu bertanggung jawab secara moral dan profesional ya. Terus komitmen merupakan kunci kesuksesan utama di dalam mewujudkan keperawatan sebagai salah satu profesi. Nah, API ya, jadi kita mulai A, aktualisasi ya gitu, dalam mempertahankan keperawatan sebagai profesi. Maka perawat harus mampu menunjukkan aktualisasinya kepada masyarakat dan terutama profesi lain, khususnya para eksekutif yang ada di wilayah atau dalam organisasi tersebut. Terus aktualisasi tersebut akan dapat diterima orang lain jika ya perawat mempunyai bekal pengetahuan, sikap, keterampilan yang juga profesional ya. Peningkatan kualitas pendidikan bagi perawat mutlak itu diperlukan dalam mencapai tujuan aktualisasi diri dan rasa percaya diri yang sangat tinggi ya. P itu singkatan dari NATO ya, no action talk only gitu. Jadi nggak ada kerja ngomong doang gitu. Ini harus dihindari oleh perawat di masa depan. Jadi kita kerja tanpa banyak bicara ya, bicara saja. Nah, ini potret perawat masa depan adalah perawat yang produktif ya, mempunyai suatu aktivitas yang profesional dan yang bermanfaat bagi anggota profesi. Nah, I yang inovatif itu selalu berpikir jauh ke depan ya, dan terus maju merupakan ciri khas perawat masa depan dengan belajar dari pengalaman dan kesalahan di masa lalu. Yang perawat masa depan harus melakukan perbaharuan dalam penataan organisasi profesi, pendidikan, praktik dan ilmu keperawatan ya. Jadi inovasi adalah hal yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Itu menurut Steve Jobs. Pemimpin itu memimpin dengan contoh bukan dengan paksaan ya. Jadi ada istilah menurut Ki Hajar Dewantara adalah ingar sosung tulodo ing madio maung karso tuturi handa yani. Pemimpin tidak menciptakan pengikut, pemimpin itu menciptakan lebih banyak pemimpin ya.
Nah, ada quote gitu dari saya, hidup itu adalah pilihan, mau memimpin apa dipimpin, terserah Anda gitu ya. Baik, itu aja mungkin yang kali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.